Malam itu, langit di atas tanah Majapahit tidak seperti biasanya. Awan hitam menggulung perlahan, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menerangi istana megah di Trowulan. Angin berhembus dingin, membawa suara yang tidak biasa, seperti bisikan, seperti peringatan. Di dalam istana, obor-obor menyala, tetapi cahayanya terasa redup. Seakan-akan cahaya itu sendiri takut untuk bersinar. Seorang prajurit berlari tergesa-gesa melewati lorong panjang. "Buka jalan! Buka jalan!" teriaknya. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu besar berukir naga. Ia mengetuk dengan keras. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar suara berat. Masuk. Pintu dibuka. Di dalam ruangan itu, duduk seorang pria yang namanya ditakuti sekaligus dihormati di seluruh Nusantara. Mahapatih Gajah Mada. Wajahnya tenang, matanya tajam. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Prajurit itu berlutut. "Patih, ada kabar dari Pelabuhan Utara." Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap api obor yang bergetar. Bicara. "Seorang utusan ditemukan tewas, Patih. Di tangannya ada simbol yang tidak dikenal." Ruangan menjadi hening. "Simbol apa?" tanya Gajah Mada perlahan. Prajurit itu mengeluarkan sebuah kain kecil dengan gambar yang aneh. Lingkaran hitam dengan garis-garis seperti mata yang mengawasi dari segala arah. Gajah Mada berdiri. Langkahnya pelan, namun berat. "Ini bukan simbol kerajaan manapun," gumamnya. "Tapi, ini tanda lama." Prajurit itu menelan ludah. "Tanda apa, Patih?" Gajah Mada menatapnya tajam. "Tanda orang-orang yang seharusnya sudah lama mati." Petir menyambar. Langit seakan pecah. Dan pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam istana yang tahu bahwa kematian utusan itu bukan sekadar pembunuhan. Itu adalah pesan. Pesan bahwa sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kejayaan Majapahit akhirnya bangkit kembali. Dan lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan siapapun. Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah berdiri di tanah Nusantara. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, wilayahnya membentang luas, dari Sumatera hingga Papua. Pelabuhan ramai, pasar penuh. Rakyat hidup dalam kemakmuran. Namun, di balik kejayaan itu, ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan dalam kitab sejarah. Sebuah rahasia. Rahasia yang disembunyikan bahkan dari para bangsawan. Di pusat kerajaan, Istana Trowulan berdiri megah dengan gerbang tinggi dan taman-taman luas. Para pejabat berlalu lalang, para prajurit berjaga tanpa henti. Semua tampak sempurna. Tapi, malam itu, suasana berubah. Bisikan mulai terdengar. Prajurit-prajurit mulai melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Beberapa pelayan mengaku mendengar suara dari ruang kosong. Dan di dalam istana, Mahapatih Gajah Mada mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketidakpastian. Sesuatu sedang bergerak, dan itu bukan musuh biasa. Beberapa hari sebelum malam itu, Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya. Di balairung istana, Raja Hayam Wuruk duduk di singgasana, dikelilingi para pejabat tinggi. Laporan dari Bali Paduka, wilayah tetap aman dan setia,
ujar seorang utusan. Bagus, jawab sang raja. Namun di sisi lain ruangan, Gajah Mada hanya diam. Ia tidak terlihat puas. Setelah sidang selesai, ia berjalan keluar bersama seorang kepercayaannya, Rakyan Adhikara, seorang penasihat yang dikenal cerdas namun misterius. Patih, ada yang mengganggu pikiranmu, kata Adhikara. Gajah Mada tidak langsung menjawab. Kau pernah mendengar tentang kelompok yang disebut Bayangan Nusantara? Tanyanya pelan. Adhikara terdiam. Itu hanya legenda lama, Patih. Legenda seringkali berasal dari sesuatu yang nyata. Gajah Mada berhenti. Beberapa tahun lalu, aku menerima laporan tentang mereka. Sekelompok orang yang bergerak di balik kerajaan-kerajaan. Tidak terlihat, tapi mempengaruhi segalanya. Dan sekarang, tanya Adhikara. Mereka kembali. Di tempat lain. Seorang perempuan berdiri di atas bukit, memandang ke arah istana. Wajahnya tertutup kain. Namun matanya tajam. Majapahit, bisiknya. Kerajaan yang terlalu percaya pada kekuatannya sendiri. Di tangannya, ia menggenggam simbol yang sama, seperti yang ditemukan pada utusan yang tewas. Sudah waktunya rahasia itu dibuka. Keesokan harinya, kabar kematian utusan mulai menyebar, namun tidak secara resmi. Gajah Mada sengaja menutup informasi itu. Jika ini diketahui rakyat, akan menimbulkan ketakutan, katanya kepada para pejabat. Namun, tidak semua setuju. Seorang bangsawan muda, Raden Wijanarka, berdiri. Patih, menyembunyikan kebenaran hanya akan memperburuk keadaan. Gajah Mada menatapnya. Kebenaran tidak selalu harus diketahui semua orang. Atau mungkin ada sesuatu yang Patih sembunyikan. Ruangan menjadi tegang. Jaga bicaramu, kata Gajah Mada. Namun Wijanarka tidak mundur. Saya hanya ingin memastikan bahwa kerajaan ini tidak dikendalikan oleh ketakutan. Ketegangan mulai terasa. Dan di balik itu semua, seseorang sedang mengamati. Di lorong gelap istana, sosok berjubah berdiri. Ia tersenyum tipis. Perpecahan selalu menjadi awal kehancuran. Malam berikutnya, istana kembali dilanda kejadian aneh. Seorang penjaga ditemukan tidak sadarkan diri. Di dinding dekatnya, terdapat simbol yang sama. Lingkaran hitam. Namun kali ini, ada darah di sekitarnya. Gajah Mada segera datang ke lokasi. Ini bukan kebetulan, katanya. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak, "Api! Api di gudang senjata!" Kepanikan terjadi. Api menyebar cepat. Langit kembali merah. Namun, di tengah kekacauan itu, seseorang berjalan tenang melewati kobaran api. Perempuan yang sama. Ia tersenyum. Langkah pertama berhasil. Setelah kebakaran, Majapahit tidak lagi tenang. Kecurigaan muncul di mana-mana. Gajah Mada mulai menyelidiki. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Simbol ini berasal dari masa sebelum Majapahit berdiri. Adhikara terkejut. Maksudmu dari Singasari? Lebih lama dari itu. Di saat yang sama, Raden Wijanarka diam-diam bertemu seseorang. Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Tanya sosok berjubah. Wijanarka ragu. Aku tidak ingin kerajaan ini hancur. Kadang, untuk membangun sesuatu yang baru, yang lama harus dihancurkan. Wijanarka menatapnya.
Dan di sanalah pengkhianatan mulai tumbuh. Situasi semakin memburuk. Beberapa wilayah mulai memberontak. Isu menyebar bahwa Majapahit sedang melemah. Gajah Mada sadar, ini bukan kebetulan. Ini dirancang, katanya. Ia memanggil pasukan elit. Kita akan memburu mereka sampai ke akar. Namun di sisi lain, perempuan misterius itu berdiri di dalam ruangan rahasia. Di dinding terdapat peta Nusantara dengan tanda di berbagai wilayah. Majapahit terlalu besar, dan semua yang terlalu besar pasti akan runtuh. Ia menyalakan obor. Cahaya menyingkap sesuatu di dinding, sebuah tulisan kuno tentang rahasia yang selama ini disembunyikan. Rahasia yang bisa menghancurkan Majapahit dari dalam. Malam kembali turun. Namun kali ini lebih sunyi, lebih mencekam. Di dalam istana, Gajah Mada berdiri sendirian, menatap simbol yang kini mulai muncul di berbagai tempat. "Siapa kalian sebenarnya?" gumamnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. "Orang-orang yang kau lupakan, Patih." Gajah Mada berbalik. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang perlahan menghilang. Di kejauhan, perempuan misterius itu berdiri di atas tebing. Angin meniup kain penutup wajahnya. Untuk sesaat, wajahnya terlihat. Dan itu membuat semuanya menjadi lebih mengejutkan. Karena dia bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. "Majapahit," bisiknya pelan. "Aku kembali." Lalu, ia melangkah mundur dan menghilang dalam kegelapan. Sementara itu, di dalam istana, seorang pejabat tinggi membuka sebuah kotak rahasia. Di dalamnya, terdapat dokumen tua. Ia membacanya. Wajahnya langsung pucat. Ini tidak mungkin. Namun, di bagian bawah dokumen itu, tertulis satu kalimat. Jika rahasia ini terbuka, maka Majapahit akan runtuh dari dalam. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang berdiri di belakangnya, mengawasi. Tersenyum. Namun mereka semua belum tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Dan pengkhianatan terbesar belum terjadi. Fajar belum benar-benar datang, namun darah sudah lebih dulu menodai tanah Majapahit. Kabut tipis menjelimuti gerbang timur kerajaan. Suasana sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah kerajaan sebesar Majapahit. Seorang penjaga berjalan perlahan, menggenggam tombaknya erat. "Aneh, biasanya sudah ramai," gumamnya. Langkahnya terhenti. Di depan gerbang, sesuatu tergeletak. Ia mendekat, dan seketika, napasnya tercekat. Tubuh seorang prajurit tergeletak tanpa kepala. Darahnya masih hangat. Di tanah terlukis simbol yang sama, lingkaran hitam. Namun kali ini, di tengahnya terdapat satu garis merah, seperti mata yang telah terbuka. "Ini tidak mungkin," bisik penjaga itu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangnya. Pelan, berat, dan pasti. Penjaga itu berbalik dengan cepat. Namun yang ia lihat bukan manusia biasa.
Sosok berjubah hitam berdiri diam. Wajahnya tertutup, namun aura yang keluar darinya dingin. "Siapa kau?" Tidak ada jawaban. Hanya satu gerakan. Cepat. Senjata terhunus, dan dalam satu tarikan napas, penjaga itu jatuh. Tanpa suara, tanpa perlawanan. Kabut kembali menutup semuanya. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun dari kejauhan, sepasang mata mengamati. Perempuan itu. Ia tersenyum tipis. Majapahit mulai retak. Kematian di gerbang timur menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Berita mulai menyebar, meski ditutup rapat oleh istana. Namun rakyat tidak bodoh. Mereka mulai merasakan ketakutan yang sama. Pasar tidak seramai biasanya. Bisikan tentang kutukan mulai terdengar. Dan di dalam istana, ketegangan semakin nyata. Raja Hayam Wuruk mulai mempertanyakan keadaan. "Patih, ini bukan lagi kejadian kecil," katanya tegas. Gajah Mada berdiri di hadapannya. "Ini bukan sekadar pembunuhan Paduka. Ini adalah serangan terencana." "Dari siapa?" Gajah Mada terdiam. "Dari seseorang yang mengetahui rahasia kita." Kata-kata itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya, Raja Majapahit terlihat ragu. Istana tidak lagi terasa aman. Penjagaan diperketat. Namun, justru di saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa prajurit menghilang tanpa jejak. Seorang tabib istana ditemukan tewas tanpa luka. Dan yang paling mengerikan, beberapa orang mengaku melihat sosok yang sama. Perempuan berjubah. Raden Wijanarka mulai gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruangannya. "Aku tidak menyangka akan sejauh ini," gumamnya. Tiba-tiba, suara terdengar dari kegelapan. "Kau mulai takut?" Wijanarka menegang. Sosok berjubah itu muncul. "Ini tidak sesuai rencana," kata Wijanarka. "Semuanya sesuai rencana. Hanya saja kau belum melihat gambaran besarnya." "Aku tidak ingin Majapahit hancur." Sosok itu mendekat. "Majapahit sudah hancur sejak lama." Kalimat itu membuat Wijanarka terdiam. "Apa maksudmu?" Sosok itu tersenyum di balik bayangan. "Kau akan tahu saat semuanya terlambat." Gajah Mada akhirnya membuka penyelidikan lama. Ia masuk ke ruang arsip rahasia kerajaan, ruangan yang jarang disentuh. Di sana tersimpan catatan-catatan kuno. Ia membuka satu gulungan tua. Debu beterbangan, berasal dari masa sebelum Majapahit. Adikara membacanya dengan pelan. Kelompok penjaga bayangan yang mengawasi kerajaan. Jika kerajaan melanggar sumpah, mereka akan bangkit. Gajah Mada mengerutkan dahi. "Sumpah apa?" Mereka terus membaca. Dan di sanalah sebuah kebenaran mulai terungkap. Majapahit berdiri di atas sesuatu yang tidak pernah diketahui rakyat. Sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilanggar. Tidak butuh waktu lama. Pemberontakan mulai terjadi. Wilayah kecil di perbatasan timur menyatakan keluar dari kekuasaan Majapahit. Pasukan dikirim, dipimpin oleh seorang senapati muda. Namun yang mereka temui bukan pemberontak biasa. Pasukan itu disergap, cepat, brutal, dan tidak manusiawi. Seorang prajurit yang selamat kembali dengan tubuh gemetar. Mereka
bukan manusia. Apa maksudmu? Tanya Gajah Mada. Mata mereka kosong, seperti tidak punya jiwa. Ruangan menjadi sunyi, dan Gajah Mada mulai menyadari. Ini bukan sekedar konflik politik. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Malam itu, Gajah Mada akhirnya menemukan sesuatu. Bukti. Ia memanggil penjaga. Tangkap Raden Wijanarka. Namun, sudah terlambat. Wijanarka berdiri di ruang rahasia. Bersama sosok berjubah. Aku sudah melakukan semuanya, kata Wijanarka. Tapi aku masih tidak tahu siapa kau sebenarnya. Perempuan itu perlahan membuka penutup wajahnya. Wajahnya terlihat jelas, dan Wijanarka langsung mundur. Tidak mungkin. Istana mulai runtuh dari dalam. Kepercayaan hancur. Para bangsawan saling mencurigai. Dan di luar, pasukan misterius semakin banyak. Gajah Mada berdiri di atas benteng, melihat ke arah cakrawala. Api terlihat di kejauhan. Wilayah demi wilayah mulai jatuh. Adhikara mendekat. Ini lebih besar dari yang kita kira. Gajah Mada mengangguk. Ini bukan lagi tentang mempertahankan kekuasaan. Ini tentang bertahan hidup. Ia menggenggam tangannya erat. Dan aku akan mengakhiri ini, apapun yang terjadi. Malam kembali turun. Namun kali ini, tidak ada ketenangan. Di tengah hutan, perempuan misterius itu berdiri di depan sebuah bangunan tua. Pintu batu terbuka perlahan. Di dalamnya, terdapat sesuatu yang telah lama disegel. Ia melangkah masuk dan berkata pelan. Waktunya membangunkan mereka. Sementara itu, di istana, Gajah Mada menerima kabar terakhir malam itu. Patih, wilayah barat telah jatuh. Ia terdiam. Namun bukan itu yang membuatnya terkejut. Dan ada satu hal lagi. Apa? Pemimpin pasukan musuh. Prajurit itu ragu. Dia menggunakan lambang Majapahit. Sunyi. Mencekam. Gajah Mada menatap tajam. Artinya, ya Patih, musuh kita adalah orang kita sendiri. Di kejauhan, suara genderang perang mulai terdengar. Dan tanpa disadari siapapun, perang terbesar dalam sejarah Majapahit baru saja dimulai. Istana diserang dari dalam. Wijanarka memimpin pasukan bayangan. Pintu gerbang dibuka dari dalam. Pasukan musuh masuk. Kekacauan tidak terhindarkan. Api menyala. Jeritan terdengar. Gajah Mada berdiri di tengah istana, menghunus senjatanya. Ini sudah cukup. Ia melawan, dan untuk pertama kalinya, Namun bergerak. 1, 2, lalu pulhan. Makhluk-makhluk itu perlahan keluar. Tubuh mereka penuh luka lama. Mata mereka kosong. Namun mereka berdiri. Hidup. Gajah Mada akhirnya bertemu dengan Wijanarka di tengah istana yang terbakar. "Kenapa kau lakukan ini?" teriaknya. Wijanarka tersenyum kosong. "Aku hanya membuka apa yang seharusnya tidak pernah disembunyikan." Kau menghancurkan kerajaan ini. Tidak, aku membebaskannya. Gajah Mada menggenggam senjatanya erat. Aku tidak punya pilihan. Dan dalam satu gerakan, ia menyerang. Pertarungan terjadi. Cepat
brutal, dan penuh emosi. Akhirnya, Gajah Mada berhasil menjatuhkan Wijanarka. Namun saat ia hampir mengakhiri, Wijanarka berbisik, "Dia bukan musuhmu. Dia kebenaranmu." malam itu, istana Majapahit terbakar. Sebagian runtuh, sebagian jatuh ke tangan musuh. Namun itu belum akhir. Di dalam reruntuhan, perempuan misterius itu berjalan perlahan. Ia melihat kehancuran dan tersenyum. Sekarang, mereka mulai mengerti. Ia berhenti dan menatap ke arah Gajah Mada yang berdiri, terluka, namun masih hidup. Untuk pertama kalinya, mereka saling menatap langsung. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Gajah Mada. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat dan berbisik. Aku adalah dosa yang kau lupakan. Angin berhembus, api berkobar, dan dalam sekejap ia menghilang, meninggalkan satu hal. Ketakutan dan satu kenyataan bahwa perang ini baru saja memasuki babak sebenarnya. Api masih menyala. Namun bukan lagi sekadar api biasa. Api itu seperti hidup, menari di antara reruntuhan istana Majapahit. Malam dipenuhi bau darah dan asap. Jeritan telah mereda, Digantikan oleh kesunyian yang lebih mengerikan. Di tengah puing-puing, Gajah Mada berdiri. Tubuhnya terluka, namun matanya tetap tajam. Ia menatap satu hal yang tidak bisa ia pahami. Simbol itu kini tergambar besar di lantai istana. Lingkaran hitam dengan garis merah yang kini berjumlah 5. "Ini bukan sekedar tanda," gumamnya. "Ini ritual." Tiba-tiba, tanah bergetar. Retakan muncul di lantai. Api meredup. Dan dari dalam tanah terdengar suara. Pelan, namun dalam. Seperti sesuatu yang telah lama terkubur dan kini bangkit. Para prajurit yang tersisa mundur ketakutan. Apa itu? Gajah Mada tidak menjawab. Karena ia tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah sesuatu yang pernah ia dengar. Namun ia berharap tidak akan pernah terjadi. Retakan itu semakin besar. Dan dari dalamnya muncul tangan. Hitam, kaku. Kini tergambar besar di lantai istana. Lingkaran hitam dengan garis merah yang kini berjumlah 5. "Ini bukan sekedar tanda," gumamnya. "Ini ritual." Tiba-tiba, tanah bergetar. Atau sesuatu yang lebih buruk dari hidup. Salah satu dari mereka menatap Gajah Mada dan berkata, "Patih, kau memanggil kami kembali." Gajah Mada terdiam. "Tidak." Namun suara itu menjawab, "Darahmu adalah kunci." Petir menyambar. Dan malam itu, rahasia terbesar Majapahit akhirnya bangkit ke permukaan. Istana tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. Ia berubah menjadi medan kutukan.
Sebagian telah hancur, sebagian dikuasai oleh bayangan. Raja Hayam Wuruk berhasil diamankan, namun ia tidak lagi memiliki kendali penuh. Majapahit yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini berada di ambang kehancuran. Di antara kekacauan itu, Gajah Mada mulai menyadari satu hal. Semua ini bukan dimulai dari musuh, tapi dari dirinya sendiri. Dan dari sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Gajah Mada akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Ia duduk bersama Adhikara di ruang bawah tanah istana. Ruangan yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar bangsawan. Ini dimulai jauh sebelum Majapahit mencapai puncaknya, katanya pelan. Ia membuka sebuah peti tua. Di dalamnya terdapat kitab kuno. Pasukan bayangan bukan musuh kita. Adhikara terdiam. Mereka adalah ciptaan kita. Keheningan jatuh. Gajah Mada melanjutkan. Untuk menyatukan Nusantara, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan manusia. Jadi, kau membuatnya? Tanya Adhikara. Gajah Mada mengangguk pelan. Dengan bantuan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita sentuh. Kitab itu dibuka. Tulisan di dalamnya menggambarkan sebuah ritual. Ritual kuno. Sumpah darah. Setiap prajurit yang mati tidak benar-benar mati. Baca Adhikara. Mereka diikat oleh sumpah untuk terus melayani kerajaan. Dan siapa yang mengendalikan mereka? Tanya Adhikara. Gajah Mada menatap kosong. Pemegang darah utama. Dan itu, Adhikara mulai mengerti. Kau